Shalom. Di sini saya akan membacakan renungan serta firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Yesus Kristus dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, di mana di siang hari ini Engkau tahu Tuhan, hamba-Mu akan membacakan sedikit dari isi firman-Mu. Kiranya apa yang telah baca dapat berguna dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji dan termuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10 berbunyi demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintas kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya yang pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun adalah anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita pada siang hari ini yang sesuai dengan tema ataupun bacaan kita dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10, yaitu diceritakan bahwasanya Alkisah hiduplah seorang kaya raya yang bernama Zakheus. Namun kendati dikelilingi oleh kemegahan dan kekayaan, Zakheus merasa hampa dan tidak bahagia. Pada suatu hari, ketika mendengar tentang kedatangan Yesus, Zakheus merasa tertarik untuk melihatnya. Akan tetapi, di saat bersamaan, ia merasa ragu dan malu karena dosa-dosanya. Ketika Yesus tiba di kotanya, Zakheus terkejut karena Yesus memperhatikannya dengan lemah lembut dan penuh kasih. Bahkan, Yesus memutuskan untuk tinggal di rumahnya. Peristiwa ini membuat Zakheus merasa diterima dan disambut oleh Yesus. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk bertobat dari atas segala dosa-dosanya. Zakheus menemukan pengampunan dan keselamatan, sehingga ia berjanji untuk mengubah hidupnya dan melayani Allah dengan setia. Penderitaan orang Yahudi sebagaimana dikisahkan dalam bacaan yang pertama muncul karena mereka menolak untuk meninggalkan hukum Taurat dan tidak mematuhi perintah-perintah raja.
Bahkan beberapa orang Yahudi lebih memilih mati serta menghadap siksaan dan penderitaan yang besar daripada melanggar hukum Allah. Kisah dengan pesan yang sama juga ditampilkan dalam Injil yang telah kita baca. Kisah pertemuan Yesus dan Zakeus, seorang pungut cukai yang oleh masyarakat dicap sebagai pendosa, menunjukkan balas kasih dan kemurahan hati daripada Yesus. Belas kasih dan kemurahan hati inilah yang membuat Zakeus berubah dan memutuskan untuk bertobat. Sebagai ungkapan pertobatan, Zakeus malahan berjanji untuk mengembalikan semua uang yang diperoleh secara tidak adil dan memberikan separuh hartanya kepada orang miskin. Kisah ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mentransformasi kehidupan seseorang. Kisah Zakeus dan bacaan yang telah kita baca di atas mengemukakan tentang pertobatan, pengampunan, dan belas kasih daripadanya. Selain itu, kisah-kisah yang sama juga mengajarkan bahwa Yesus dapat mentransformasi hidup seseorang melalui kisah dan belas kasih-Nya. Allah dapat mengubah hati yang penuh dosa menjadi saleh. Renungan yang telah kita baca ataupun yang telah kita dengar menyampaikan bahwasanya kita diajari dari bacaan yang telah kita baca untuk bertaubat, di mana kita bertobat atas segala kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Bahkan sebaiknya segeralah kita bertobat agar tidak seperti kisah Zakeus yang telah kita baca. Yesus dapat mentobatkan Zakeus melalui kasih dan belas kasih-Nya, yang mana Zakeus pun menggerakkan hatinya untuk melakukan pertobatan itu. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita harus lebih mengolah serta bertobat ke depannya agar tidak sama dengan penderitaan ataupun kisah dari Zakeus ini. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan, kiranya dapat berkenan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu di mana Engkau telah memberkati kami. Tuhan, kami telah melihat serta mendengarkan renungan yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Bacaan-Mu telah mengingatkan kami, firman-Mu telah mengingatkan kami bahwasannya kami tidak boleh seperti kisah daripada Zakeus. Yang mana ya Tuhan, kiranya kami akan bertobat agar dapat merasakan kasih dan penyertaan yang daripada-Mu. Terpuji dan termuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.